Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sylvia Lily. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat himpunan. Di antaranya adalah kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Sekarang kita akan membahas tentang kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Ini adalah contoh dari kardinalitas. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B. Berikut. Himpunan A dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan A merupakan himpunan bilangan genap. Jadi, anggota dari himpunan A adalah himpunan bilangan genap. Jumlah anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti NA sama dengan 5. Maka kardinalitas dari himpunan A adalah 5. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Jadi kita harus menyebutkan semua anggota dari himpunan tersebut. Sekarang kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti banyaknya anggota dari himpunan B sama dengan 15. Dan berarti kardinalitas dari himpunan B itu adalah 15. Nah, inilah cara untuk menentukan kardinalitas. Contoh berikutnya adalah jika P sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 10, X anggota bilangan asli. Nah, di sini kita akan menuliskan terlebih dahulu anggota dari himpunan P. Nah, kemudian M juga kita tuliskan dulu anggotanya, baru kita tentukan kardinalitas dari himpunan P dan M. Anggota dari himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka di sini jumlah anggotanya adalah 9. Maka NP sama dengan 9. Dan itu berarti kardinalitas dari himpunan P adalah 9. Kemudian himpunan M, anggotanya adalah min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, dan min 1.
Nah, ini semuanya ada 7. Maka anggota dari himpunan M sama dengan 7. Dan kardinalitas dari M adalah 7. Kita perhatikan, ini adalah diagram Venn. Kita akan menentukan kardinalitas dari semesta, himpunan A dan B. Nah, di sini kita perhatikan semestanya adalah semua yang berada dalam diagram Venn, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Semua anggota yang berada pada semesta itu jumlahnya adalah 9. Maka kardinalitas dari S adalah 9. Kemudian himpunan A. Himpunan A ini berada dalam himpunan B. Anggotanya adalah A dan B. Jadi himpunan A anggotanya ada 2, maka Na sama dengan 2, yaitu kardinalitasnya adalah 2. Kemudian himpunan B itu beranggotakan adalah himpunan A dan himpunan B. Yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Jadi semua anggota dari himpunan B adalah 5. Jadi NB sama dengan 5, maka kardinalitas dari himpunan B adalah 5. Kemudian kita perhatikan himpunan bagian. Kita lihat diagram Venn. Nah, apakah A, B, dan C adalah himpunan bagian dari S? Nah, kita perhatikan A di sini terdapat di dalam S atau semesta. Nah, berarti di sini himpunan A merupakan bagian dari S. Jadi ini adalah simbolnya. Kemudian kita perhatikan lagi B. B itu juga berada di dalam semesta. Berarti B juga himpunan dari S. Sedangkan C juga merupakan himpunan bagian dari S karena juga berada di dalam semesta. Nah, sekarang kita perhatikan lagi dari gambar. Di sini terdapat himpunan B yang berada di dalam himpunan A. Maka B adalah bagian dari A. Ya. Dan C bukan bagian dari A. Jadi kalau himpunan C bukan bagian dari A. Tapi C adalah bagian dari semesta. Himpunan A yang beranggotakan 1 dan 2. Tentukan himpunan bagian dari A. Nah, sekarang kita akan buat himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan A dengan anggota 1 dan 2 mempunyai himpunan bagian. Yang pertama adalah himpunan kosong. Yang kedua adalah himpunan yang beranggotakan 1, yaitu 1, kemudian 2. Jadi ini anggotanya hanya 1. Kemudian himpunan yang beranggota 2, yaitu 1 dan 2. Nah, jadi ini adalah himpunan bagian dari A. Sekarang kita akan belajar tentang himpunan kuasa. Nah, kita perhatikan contoh. Himpunan A beranggotakan
3, yaitu A, B, dan C. Nah, tentukan himpunan bagian dari A. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang himpunan bagian. Nah, sekarang himpunan kuasa itu merupakan juga ada kaitannya dengan himpunan bagian. Nah, sekarang kita buatkan himpunan bagian dari himpunan A itu adalah yang pertama adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan yang mempunyai satu anggota. Jadi mempunyai satu anggota yaitu A, kemudian B, dan C. Yang mempunyai dua anggota yaitu A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Kemudian yang mempunyai 3 anggota yaitu A, B, dan C. Sekarang kita perhatikan dan kita hitung. Himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti himpunan kuasa dari himpunan A sama dengan 8. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nah, sekarang kita perhatikan contoh ya. Contohnya umpamanya himpunan B. Himpunan B itu anggotanya adalah 3 dan 4. Nah, kita pilih yang mudah. Kemudian himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Yang pertama adalah himpunan yang anggotanya tidak ada, berarti himpunan kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya 1, yaitu 3. Kemudian 4. Nah, kemudian himpunan yang anggotanya 2, yaitu 3 dan 4. Nah, sekarang himpunan bagiannya ada 4. Maka himpunan kuasanya adalah 4. Nah, bentuk ini bisa juga kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N ini adalah menyatakan banyaknya anggota dari himpunan yang dimaksud. Umpamanya di sini kan himpunan B itu anggotanya, jadi NB itu anggotanya adalah 2. Maka himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi ini kalau seandainya himpunan C umpamanya anggotanya ada 3, misalkan 1, 2, dan 3, maka ini adalah NC sama dengan 3. Maka himpunan kuasanya adalah jadi NPC itu sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, itu cara untuk menentukan himpunan kuasa. Kemudian kesamaan dua himpunan. Perhatikan tabel. Nih, pada tabel terlihat himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, dan 3. Berarti anggotanya sama. Ya, ini disebut kesamaan dua himpunan. Kemudian contoh yang kedua, di sini himpunan A anggotanya adalah 3, 2, dan 1. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Jadi kalian bisa perhatikan
walaupun ini susunannya berbeda, tapi anggotanya sama. Nah, ini disebut dengan kesamaan dua himpunan. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga, yaitu himpunan A-nya beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B beranggotakan 1, 2, dan 3. Nah, ini berarti tidak sama. Ya. Kemudian, contoh yang keempat, himpunan A anggotanya adalah A, B, dan C. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini berarti anggotanya tidak sama. Sedangkan contoh kelima, itu hampir sama dengan contoh kedua. Anggotanya sama A, B, C, D, tapi urutannya berbeda. Nah, ini disebut himpunan yang sama atau kesamaan dua himpunan. Nah, ini begitu juga dengan nomor 6. Nomor 6 anggotanya juga sama walaupun urutannya berbeda. Nah, jadi kesamaan dua himpunan kita melihat dari anggota yang ada dalam himpunan, bukan urutannya. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.